Halo teman-teman semua, balik lagi nih di video gue. Nah, gue mau berbagi lagi teman-teman tentang sebuah fakta-fakta atau sebuah informasi-informasi untuk bisa kita ketahui, untuk bisa kita mengenal. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang Istana Negara, teman-teman. Wah, seru banget kan? Istana Negara. Kita tahu semua di mana di situ tempat kerja presiden tinggal, berbagai macam acara di sana diselenggarakan sampai pelantikan. Pokoknya nanti gue ceritain berbagai hal tentang fakta-fakta Istana Negara dan Istana Merdeka. Ini dua tempat yang berbeda teman-teman ya. Istana Negara sama Istana Merdeka. Alamatnya di mana sih Istana Negara ini? Istana Negara itu adalah di Jalan Medan Merdeka Utara, teman-teman. Itu di Kecamatan Gambir di Jakarta. Ada fakta teman-teman bahwa pada saat zaman dulunya ya, Istana Negara itu tuh sebenarnya awal mulanya adalah milik seorang pengusaha asal Belanda, teman-teman. Dibangun tahun 1796 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Pieter Gerardus dan selesai 1804 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes Sibbert. Nah, semula pada awalnya gedung tersebut merupakan rumah peristirahatan pengusaha Belanda bernama J.A. van Bram. Nah, pada awalnya gedung itu tuh, gedung Istana Negara, itu merupakan rumah peristirahatan khusus buat pengusaha Belanda atas nama J.A. van Bram. Wah, gokil banget ya, bisa kebayangkan pada saat dulu gimana kaya dan suksesnya dia. Nah, pada tahun 1821 teman-teman, pada tahun 1821 pemerintah kolonial, pada saat itu pemerintahan Belanda, membeli rumah itu dari pengusaha itu. Nah, inilah yang awalnya menjadi terbangunnya bangunan istana itu, teman-teman. Jadi dibeli dari pengusaha oleh pemerintahan kolonial pada saat itu dan dibangun lagi. Karena besar dan luasnya, juga titik letaknya itu di tengah-tengah kota, teman-teman. Maka pada tahun-tahun berikutnya dijadikan sebagai kantor untuk mengurus kenegaraan Hindia Belanda. Istana Negara ini biasanya digunakan untuk rapat, untuk sidang kabinet, dan kebutuhan-kebutuhan kabinet dan presiden lainnya. Juga digunakan untuk rapat presiden dengan pimpinan-pimpinan daerah, teman-teman. Bukan untuk upacara bendera itu loh ya. Jadi ini Istana Negara itu bukan yang kita sering lihat di TV yang untuk upacara bendera itu. Jadi ini beda bangunan, teman-teman. Itu ada di belakangnya. Nah, zaman dulu Istana Negara ini tuh bernama Istana Gambir, teman-teman. Namanya Istana Gambir. Kenapa Istana Gambir? Karena letaknya ada di daerah Kecamatan Gambir. Nah, Kecamatan Gambir itu tuh dulu tuh banyak pohon gambir di sana ceritanya, teman-teman, pada saat zaman dulunya di Jakarta Pusat. Nah, Istana Negara terletak di Jalan Veteran menghadap ke Sungai Ciliwung. Jadi ini di belakang, teman-teman. Jadi di satu komplek Istana Negara itu, Istana Merdeka itu ada dua bangunan. Nah, Istana Negara itu yang di belakang, teman-teman. Ini Istana Merdeka yang depan, Istana Negara yang di belakang itu membelakangi Istana Merdeka yang menghadap ke Monas dan dihubungkan oleh halaman tengah, teman-teman. Lingkungan Istana Negara meliputi beberapa bangunan lainnya, yaitu kantor presiden, Wisma Negara, Masjid Baitur Rahman, dan Museum Istana Kepresidenan, teman-teman. Nah, pada awalnya bangunan Istana Negara itu aslinya merupakan bangunan bertingkat dua, teman-teman. Jadi awalnya dulu tuh ada dua tingkat. Pada tahun 1848, tingkat atasnya itu diruntuhkan dan bagian depannya dilebarkan. Jadi lantai duanya dihancurin, dilebarin lagi jadi hanya satu lantai. Nah, Istana Negara juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan negara. Istana menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara yang bersifat kenegaraan, teman-teman. Nah, seperti pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara, kemudian pembukaan musyawarah dan rapat kerja nasional. Pembukaan kongres bersifat nasional dan internasional dan tempat jamuan kenegaraan, dan yang terpenting adalah kantor presiden sendiri. Jadi presiden tuh kantornya ada di Istana Negara, bukan di Istana Merdeka ya. Bukan buat upacara 17-an yang sering kita lihat di TV. Nah, ini dua bangunan yang berbeda yang seperti tadi gue bilang, teman-teman. Jadi ada dua bangunan berbeda yang biasa kita lihat untuk upacara itu namanya Istana Merdeka yang di depan dan menghadap ke Monas langsung tuh. Yang di belakang itu Istana Negara. Nah, yang kita bahas dari tadi itu Istana Negara yang di belakangnya. Nah, baru tahun 1873 mulai dibangun Istana Merdeka, teman-teman. Ini bangunan berbeda yang ada di depannya lagi, depan Istana Negara itu. Nah, karena pada tahun 1949 diadakan pengakuan kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda,
Dan pada saat itu ada momen pertama kalinya bendera merah putih itu dikibarin teman-teman di istana Merdeka itu. Nah ketika dikibarin pertama kalinya di sana, masyarakat itu yang di sana itu beramai-ramai berteriak merdeka merdeka gitu. Nah maka sejak itu Presiden Soekarno itu mengganti nama Istana Gambir menjadi Istana Merdeka. Nah ini menjadi tempat bekerja dan menjadi tempat tinggal selama masa menjabat sebagai Presiden RI. Nah maksudnya bukan tinggal di Istana Merdeka ya, tapi di kompleks Istana Merdeka dan Istana Negara gitu teman-teman. Jadi itu jadi tempat, nah satu kompleks itu adalah jadi tempat tinggal dan tempat bekerja Presiden Republik Indonesia. Tempat tinggalnya itu bersama dengan keluarganya teman-teman. Jadi keluarganya pun juga tinggal di sana, ikut tinggal di sana. Nah, di salah satu dari 8 ruang tengah Istana Merdeka itu disimpan bendera merah putih rajutan asli dari Ibu Fatmawati, yaitu istri Presiden Soekarno. Itu benderanya itu pertama kali dijahit sama beliau itu masih ada tersimpan di sana teman-teman. Bendera tersebut yang digunakan saat upacara proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur. Pegangsaan Timur itu tempat tinggalnya Pak Soekarno ya pada saat itu ya, yang dimana dia tuh membacakan teks proklamasi. Nah benderanya itu merah putihnya itu dijahit sama Ibu Fatmawati, dan sekarang benderanya dijahit sama Ibu Fatmawati pada saat proklamasi selesai dibacakan itu dinaikkan, dan benderanya itu sekarang disimpan di Istana Merdeka teman-teman. Nah perbedaan Istana Negara dan Istana Merdeka, yang pertama itu Istana Negara menghadap ke arah Jalan Veteran teman-teman. Sedangkan Istana Merdeka itu menghadap ke arah Medan Merdeka. Istana Merdeka berdiri menghadap ke Taman Monumen Nasional di Jalan Medan Merdeka Utara. Nah ini yang kita biasa seliweran lewat di depannya itu Istana Merdeka itu. Dia berdiri menghadap ke Monumen Nasional langsung ke Monas. Nah awalnya istana ini digunakan sebagai tempat kediaman resmi Gubernur Jenderal Hindia Belanda hingga pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Istana Merdeka ini diresmikan pada 1879 teman-teman. Jadi kalau sekarang udah berapa ratus tahun tuh ya bangunan kan, tapi masih berdiri dengan kokoh, masih berdiri dengan megah gitu. Itulah luar biasanya dulu arsitek-arsitek dulu, bagaimana mereka mendesain ya kan, bagaimana mereka menggunakan bahan-bahan, bikin fondasinya juga dipikirin. Sampai pada saat sekarang dari tahun 1879 sampai sekarang itu masih berdiri kokoh dan kuat teman-teman. Ya walaupun ada pemugaran di sana sini, tapi bukan pemugaran yang besar-besaran gitu. Jadi cuma misalkan nih catnya dicat kembali kayak gitu, nggak, bukan yang tentang pondasinya dirubah, pondasinya diperbaiki kayak gitu, enggak. Pondasinya itu masih bagus, masih kuat, masih kokoh sampai sekarang dari tahun 1879. Wow, bayangin. Nah teman-teman, semua jadi harus diketahui ya bahwa kompleks Istana Negara itu nggak cuma ada satu bangunannya aja, tapi bentuknya itu seperti kompleks perkantoran gitulah. Jadi satu kompleks perkantoran gitu, ada Istana Merdeka, ada Istana Negara gitu, dan Presiden bekerja di sana juga bersama staf-stafnya, dan di dalamnya yaitu dia ada Istana Negara dan Istana Merdeka dan gedung-gedung yang lainnya teman-teman. Nah kenapa gue pengen bahas ini teman-teman, karena gue pun sendiri gue menyukai sejarah yang ada di Indonesia, karena menurut gue ini hal yang menarik, selain juga menambah knowledge kita, juga bisa menimbulkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air terhadap republik kita sendiri teman-teman. Dan gitu ya teman-teman, jangan lupa cintai negara kita sendiri, kita cintai sejarah negara kita sendiri, kita hargai pahlawan-pahlawan yang mereka setelah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang bisa kita nikmati sekarang. Thank you teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe. Bye-bye.